Kalau membahas tentang fobia, yang terbayang apa sih? Mungkin kayak fobia tentang suatu hewan, fobia ketinggian, atau bahkan fobia dengan darah. Padahal fobia bukan cuma tentang itu aja loh. Fobia juga bisa muncul karena suatu hal yang biasa saja, seperti ngobrol dengan orang lain, makan di tempat umum, atau bahkan presentasi di depan kelas. Nah, fobia yang seperti ini biasa disebut dengan social phobia atau anxiety disorder. Guys, minggu depan kita ada presentasi kelompok kan? Gimana kalau kita latihan bareng? Boleh. Iya, boleh deh. Aul, coba kamu latihan bagian pembuka dulu. Aku bagian pembukaannya. Jadi Kamu kenapa? Kok kayak panik gitu? maaf, aku jadi pusing, kayak semua orang ngeliatin aku. Suaraku kayak jelek banget. Aku tahu ini kelihatan lebay banget dan harusnya biasa aja, tapi aku beneran takut salah ngomong. Kalau kamu mau, kita latihan pelan-pelan kok. Gak apa-apa deh, aku latihan di rumah sendiri aja. Aku takut ngeganggu kalian. Tapi kalau kamu nggak ikut latihan bareng, nanti pas presentasi makin sulit loh. Iya, makanya aku sering gak masuk kelas waktu ada presentasi. Sebenarnya aku pengen, tapi badanku langsung bereaksi aneh tiap mikir harus tampil. Aul, gak apa-apa. Pelan-pelan, kita ngerti kok. Yuk, kita latihan pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru. Kita di sini buat bantu, bukan buat ngejudge. Makasih ya. Aku sebenarnya pengen coba pelan-pelan, soalnya aku juga capek menghindarin terus. Nah, yang kalian lihat tadi itu adalah roleplay dari social phobia. Kalian tahu gak sih social phobia itu apa? Social phobia itu gangguan kecemasan yang bikin seseorang itu takut akan situasi sosial. Nah, terutama dalam kayak penilaian terhadap orang lain. Contohnya itu kayak misalkan kita takut untuk dinilai salah, kita takut terlihat bodoh, dan kita takut kalau orang lain tuh menganggap kita tuh aneh. Nah, bedanya dengan rasa malu itu apa sih? Kalau orang yang punya rasa malu itu, mereka akan bisa beradaptasi dalam beberapa menit. Tapi kalau orang dengan gangguan sosial fobia ini nggak bisa beradaptasi, mereka akan terus memikirkan dalam semalaman dan mereka akan menjauhkan diri mereka dalam situasi sosial tersebut. Dan mereka tuh berpikir seolah-olah mereka tuh dalam situasi yang berbahaya, padahal nggak sama sekali. Jadi tubuh mereka tuh bereaksi kayak seperti jantung berdebar, keringat dingin, dan suara gemetar. Seolah-olah tuh mereka dalam bahaya, tetapi tidak sama sekali. Dadah! Ada juga loh tanda-tanda atau kriteria sosial fobia. Yang pertama, ada takut menetap terhadap situasi sosial. Yang kedua, ada muncul kecemasan kuat saat situasi sosial. Yang ketiga, ada menyadari bahwa ketakutannya berlebihan atau pada anak-anak mungkin belum. Yang keempat, ada menghindari situasi sosial atau menjalaninya dengan kecemasan sangat tinggi. Yang kelima, ada ketakutan atau penghindaraan mengganggu aktivitas sehari-hari, akademik, kerjaan, atau hubungan sosial. Yang keenam, ada pada anak kurang 18 tahun, gejala minimal 6 bulan. Yang ketujuh, bukan karena zat, kondisi medis, atau gangguan mental lain. Yang kedelapan, itu jika ada kondisi medis lain, rasa takut tidak disebabkan oleh kondisi tersebut. Ada juga loh dampak sosial fobia. Dampak sosial fobia ini bisa ngaruh ke banyak hal, akademik, kerja, bahkan hubungan sosial. Orang bisa kelihatan kayak gak mau bergaul, padahal sebenarnya pengen banget, cuma takut salah langkah. Dan kalau terus dibiarkan, bisa bikin mereka menarik diri, kehilangan kepercayaan, bahkan merasa kesepian. Tapi kabar baiknya sosial fobia itu bisa diatasi loh. Langkah awalnya itu kenali dulu perasaan takut itu. Jangan langsung menyalahkan perasaan takut kamu itu. Coba hadapi pelan-pelan, mulai dari ngobrol dengan teman-teman terdekat, atau ikutan aktivitas kecil di tempat umum.
Bisa juga pakai teknik pernafasan buat tenangi diri kamu jika kamu mulai merasa cemas. Dan kalau sudah mengganggu banget, nggak apa-apa kok buat cari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Jadi, kalau menurut penjelasan dari DSM-4, sosial fobia termasuk dalam gangguan kecemasan yang ditandai dengan rasa takut menetap dan berlebihan terhadap satu atau lebih situasi sosial di mana seseorang takut banget akan dipermalukan atau dinilai negatif sama orang lain. Rasa takut ini nggak cuma muncul sekali loh, tapi bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari dan bahkan hubungan sosial. Kalau kamu nanti merasakan hal seperti ini sering terjadi, jangan dianggap sepele ya. Karena menurut DSM-4 itu udah termasuk kategori yang bisa ditangani secara profesional. Pelan-pelan aja, pelajari cara mengelola rasa takutmu sedikit demi sedikit. Dan ingat bahwa kamu tidak sendirian dan selalu ada jalan untuk pulih dan berkembang.